MOP Lovers, senang sekali saya Mesti Hanita bisa kembali ke hadapan Anda di program yang paling ditunggu-tunggu sama pencinta film-film, baik itu luar maupun dalam negeri, dimana lagi kalau bukan di Cinemop. Nah, MOP Lovers udah tahu nggak sih? Atau udah ada yang ke bioskop mungkin untuk minggu ini melihat apa saja film-film yang sudah tayang atau yang sedang tayang. Nah, kalau ada yang belum tahu nih, nggak usah sedih ya, nggak usah minder juga, nggak ada masalah kok. Karena di sini, di Cinemop tentunya aku akan kasih tahu film apa aja yang sedang tayang di minggu ini. Oke, kalau gitu sebelum aku kasih tahu lebih lengkap lagi mengenai film-film apa yang sedang tayang dan sepertinya harus banget ditonton, jangan lupa dulu untuk like, comment, dan juga subscribe MOP Channel. Dan juga tonton terus Cinemop. Ya, film yang pertama yang aku pengen kasih tahu yaitu film Teman Kondangan. Nah, film ini bercerita tentang ketakutan terbesar Putri yang diperankan oleh Prisia Nasution yang akhirnya memutuskan untuk datang ketika menerima undangan resepsi dari mantan pacar terindahnya yang namanya Denny. Denny sendiri akan diperankan oleh aktor yang sukses berperan dalam film Evil I'm in Love yaitu Samuel Rizal. Film ini juga akan dimainkan oleh sederet aktor papan atas seperti ada Gading Martin, ada Reza Nangin, dan juga Kevin Julio. Lalu bagaimana Putri menghadapi situasinya? MOP Lovers bisa langsung saja datang ke bioskop karena filmnya sudah tayang ya pada tanggal 30 Januari 2020. Dan selanjutnya untuk film yang kedua aku punya film Mangga Muda. Minggu lalu para castnya sempat mampir ke Cinemop ya. Mangga Muda Movie ini disutradarai oleh Giri Pratama dan juga Hendra Martono. Ini bercerita tentang Agil yang diperankan oleh Tora Sudiro, seorang supir taksi yang mempunyai istri cantik bernama Luli yang diperankan oleh Alexandra Gotardo. Nah, selama menikah nih, mereka ini merasa hidupnya ada yang kurang gitu ya, tapi belum memiliki anak juga ya. Suatu ketika Agil bernazar, jika mendapatkan anak, ia akan mengabulkan apa saja yang diinginkan oleh istrinya. Selang beberapa lama Luli pun hamil nih. Kira-kira apa yang diminta istrinya MOP Lovers? Temukan jawabannya di bioskop kesayangan Anda ya. Untuk film ketiga ada film Enter the Fat Dragon. Film ini bercerita tentang Valen Chu atau yang dimainkan oleh Donnie Yen yang merupakan agen Satuan Tugas Polisi Khusus Hong Kong yang sangat hebat. Nah, sosoknya dianggap sebagai panutan di mata polisi maupun masyarakat. Namun masalah datang ketika kekasihnya mencapakan Valen. Nah, karena masalah ini berat badannya naik 250 pound. Nah, dengan pengalaman dan kemampuannya, dia harus bisa menyelesaikan misi dengan selamat. Waduh, ini pasti seru banget nih MOP Lovers filmnya. Kalian wajib banget untuk datang ke bioskop dan juga nonton film ini. Dan masih ada satu film lagi, ini film yang terakhir ada film Vanguard. Bercerita mengenai aksinya sebagai bodyguard pengusaha kaya. Film yang berkisah seputar tokoh bernama Tang Hua Ting yang dimainkan oleh Jackie Chan yang merupakan pemimpin dari sebuah perusahaan keamanan swasta bernama Vanguard. Meskipun Jackie Chan sudah terbilang tua nih, namun film Vanguard tetap menyuguhkan adegan-adegan laga yang seru banget ya. Namun sayangnya MOP Lovers harus tahan dulu nih karena film ini harus batal tayang dikarenakan virus corona yang sedang mewabah di Tiongkok ya. Kita doakan saja MOP Lovers semoga wabah virus corona ini segera teratasi dan tentunya film ini bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, MOP Lovers itulah 4 film yang sedang tayang di bioskop menurut Cinemop ya. Kecuali yang Vanguard ya. Karena kita menunggu suasananya kondusif. Tentunya kita harapkan nanti kita bisa segera menonton film tersebut. Pasti seru banget soalnya. Nah, tapi tenang aja, hari ini pastinya Mesti nggak sendirian. Karena di sini atau di studio sudah ada kedatangan cast dari film Mangku Jiwo yaitu Yasamin Jesem dan juga Septian Dwi Cahyo. Hai. Yasamin Jesem. Aku tuh takut salah nih penyebutan namanya. Aku panggil kamu Yayas aja ya. Sama Mas Septian Dwi Cahyo. Apa kabar kalian? Baik. Wah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang banget 2 hari gitu kayaknya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol soal film terbaru mereka yaitu Mangku Jiwo. Dan itu genrenya film horor. Horor drama film. Oke, siapa yang mau ceritain? Sebenarnya seperti apa sih film Mangku Jiwo ini? Peran utamanya. Wah, enggak dong. Jadi Mangku Jiwo ini bercerita tentang asal-muasalnya kuntilanak yang cukup famous ya, urban legend kuntilanak. Nah, di film Mangku Jiwo ini ya diceritain kenapa adanya kuntilanak gitu. Oh gitu. Karena banyak asal kuntilanak maksudnya begitu. Aduh serem amat ya dicari-cari gitu ya kalau di film ini ya. Oke, dan kamu di situ sebagai peran utamanya.
Jadi kamu jadi kuntilanaknya dong? Oh, kalau kuntilanaknya bisa ditonton di bioskop. Oh gitu Siapa yang ya, jadi siapa yang jadi kuntilanak. kuntilanak? Oke. Ya, aku berperan sebagai Hanumakinanti atau biasanya Uma sih dipanggilnya. Jadi kamu di situ berperan sebagai Uma dan ini kalau nggak salah film horor pertama lagi kamu. Iya, film horor pertama aku. Oke, sebelum nanya lebih panjang lagi, aku pengen ke Mas Septian Dwi Cahyo nih. Iya. Perannya sebagai apa di film ini? Perannya saya di sini sebagai abdi dalamnya Brotoseno, itu yang diperankan Mas Sujiwo Tejo. Terus agak unik memang perannya di sini. Jadi mudah-mudahan bisa memberi warna baru di film yang juga kayaknya di belakangan ini genre film seperti ini belum ada gitu ya. Oh gitu ya? Jadi sangat unik gitu. Oke. Melihat seperti apa uniknya film ini ya kan. Aku sebenarnya udah nonton trailernya dan itu cukup serem banget sih bagi aku ya. Nah mungkin di sini juga MOP Lovers pengen tahu seperti apa trailernya. Kita punya tayangan. Itu dia trailernya ya. Aduh gila, itu baru trailernya udah serem banget loh, beneran serius, seserem itu gitu ya. Udah kan yang ngerasain syutingnya. Apakah emang se-horor itukah? Atau bahkan kalau udah nonton full panjang film itu lebih horor lagi Kak gitu? Kalau sebenarnya kalau syutingnya enjoy ya. Kalau aku sih enjoy dan malah menyenangkan. Ya, karena memang dari awal skripnya ini nggak menjanjikan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Justru di sini banyak konflik-konflik kepentingan yang ada gitu ya. Jadi penonton akan dibawa ke sebuah situasi tradisi budaya yang dimana konflik yang ada itu menjadi teka-teki film ini gitu. Jadi orang akan berpikir justru. Kalian berdua berarti udah nonton dong full filmnya? Ya, udah premier kemarin gitu ya? Ya. Gimana? Kalau syuting kan dipotong-potong, scene per scene, kadang-kadang loncat juga scene-nya gitu ya. Tapi ketika sudah melihat keseluruhan dari film ini, apa yang ada di benak kalian? Amazing ya benar. Gitu ya? Keren dan ya sesuai seperti apa yang kita pikirkan, malah lebih gitu ya. Oh gitu ya, lebih dari ekspektasi gitu ya. Betul. MOP Lovers, sebelum kita lanjut ngobrol sama cast-nya Mangkujiwo, kita lihat dulu nih. Ini ada Viti saat tim Cinemop menghadiri gala premiernya pada tanggal 24 Januari 2020 kemarin. Halo MOP Lovers, penonton setia dari MOP Channel. Sekarang Fahmi mau hadir di gala premier film Mangkujiwo. Ini adalah film Indonesia yang best banget katanya ya. Ya, dan film Mangkujiwo ini adalah film universe-nya dari Kuntilanak. Penasaran banget kan Mangkujiwo itu apa? Dan apa hubungannya sama kuntilanak? Apakah mereka berdua bercinta? Kita nggak tahu. Kita kesini yuk, kita lihat tuh ada yang dipasung. Kasian. Nah ini settingan ininya, lokasinya, dan di sini udah ada cewek yang dipasung. Kita akan tanya-tanya, kira-kira dia mau jawab apa enggak ya? Halo, halo Mbak, Assalamualaikum. Diem aja, Mbak. Oh Allahu Akbar, ini tangannya tuh luka-luka, ngeri. Jadi kalian semua pokoknya ya. Buat para pecinta horor Indonesia kayaknya harus banget nih nonton film Mangkujiwo. Dan aku penasaran banget, sekarang aku mau ke studionya, harus nonton dengan seksama supaya mengerti ya kan Kuntilanak universe-nya, oke? Ya udah, lanjut lagi ya. Bye. Ya, para penonton setia Cinemop, hari ini aku lagi ada di gala premier Mangkujiwo. Dan di samping aku udah ada para pemainnya. Halo,
Asmara Abigail dan Om Sujiwo Tejo, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, ini kalau boleh tahu nih sebelum ngomongin filmnya, temanya dulu apa nih di premier kali ini kostumnya? Kostumnya sebetulnya busana Jawa. Kebetulan aku pakai kebaya. Dan saya pakai beskap pedalangan. Dari Jawa juga? Ya, dari Jawa juga. Nah, ya inilah dua pemain yang sangat hebat banget. Om Sujiwo Tejo kan juga udah terkenal banget dengan film-film horornya. Asmara Abigail juga begitu ya kan. Ini apa sih yang membedakan dari film-film horor lainnya? Storytellingnya, Ya. jadi penceritaannya tidak jump scare, tidak terlalu banyak itu, tapi tetap membuat degup jantung dari awal sampai akhir karena teknik penceritaannya dan orkestrasi pemain-pemainnya yang menurut saya pemilihannya pas. Wow, luar biasa. Dan apa kira-kira nih film Mangkujiwo tuh bisa ditonton sama kalangan umur berapa aja? Banyak kalangan karena dari anak kecil sampai, kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut BSN. Karena misi kami adalah apa? Memanusiakan kuntilanak. Menurut aku bagus juga supaya kita tahu cerita di balik sosok kuntilanak tersebut. Jadi kita lebih baik lebih memanusiakan kuntilanak daripada kuntilanakan manusia. Oh gitu, dibolak-balik. Oke. Dan boleh cerita sedikit nggak tentang perannya? Kalau Asmara Abigail nih perannya sebagai apa? Saya berperan sebagai Kanti. Kanti itu adalah perempuan yang menggambarkan perjuangan walaupun hidupnya itu berat, tapi tidak pernah menyerah. Tough gitu ya. Kalau Om Sujiwo Tejo sendiri? Salah satu ningrat pihak keraton yang lagi berebut kekuasaan. Nama saya Broto Seno, di situ yang berebut kekuasaan dengan Cokrokusumo yang diperankan oleh Roy Martin. Oh oke. Dan ini semua pemainnya hebat-hebat ya. Dari senior yang baru-barunya juga luar biasa sekali. Dan ada nggak sih kendala di kala syuting Mangkujiwo ini? Kendalanya mungkin jadwal ya. kendala Jadwal? kendala talent coordinator adalah mengatur jadwal kita semua gitu. Yang super sibuk ya. Terus ada nggak hal-hal mistis di lokasi gitu? Karena kita syutingnya bersama Sujiwo Tejo, saya rasa aman. Soalnya udah ada pawangnya gitu ya. Oke. Kasih tahu ke teman-teman setia Sinemop, kenapa sih kita harus nonton Mangkujiwo ini? Kalau kalian cewek milenial yang rindu akan kehadiran seorang ayah, ayahnya ada tapi nggak ada, tapi nggak ada gitu. Antara ada dan tiada gitu ya. Dan rindu sosok seorang ayah, nontonlah Mangkujiwo ini. Mangkujiwo. Kalau Asmara Abigail? Semoga kita semakin sayang sama kuntilanak. Tapi emang mereka berdua ini ya, para pemain film horor emang khas banget dari wajahnya, gestur tubuhnya, itu semuanya misterius. Sebenarnya di apa aslinya kayak gitu juga nggak sih? Oh aslinya? Lebih misterius. Aslinya mungkin ada sisi misteriusnya, ada sisi tidak misteriusnya. Jadi, tergantung kita mau kasih lihat yang mana. Oh iya benar. Oke ya sudah. Terima kasih banyak buat Asmara Abigail. Terima kasih. Om Thank you. Tejo, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu wawancara sama aku di Sinemop pastinya. Jangan lupa buat kalian semua nonton film Mangkujiwo. Jadi berapa lama nih proses pembuatan film Mangkujiwo ini? Kurang lebih 28 hari. 28 hari? Ya, sebulan lah. Serius? Nggak sampai 2 bulan, jadi 1 bulan aja? Ya. Oke, jadi proses reading, baca Oh, skrip segala macam Sama Reading ya mungkin reading 1 bulan. sekitar, iya. kurang lebih 2 bulan begitu ya. Ini buat Yasmin dan juga Septian sendiri nih, ini apa sih yang bikin kamu nerima tawaran untuk main di film horor ini? Ya yes, dulu. Kalau aku pasti dari ceritanya, karena pas casting kita udah dapet sinopsisnya waktu itu. Aku lihat, oh ini timelinenya seru ya, tahun 50 dan tahun 70. Dan kebetulan aku udah pernah sama Om Kinoy sebelumnya, sutradara Mangkujiwo. Dan diyakinin dan dipercaya Om Kinoy untuk
casting Mangkujiwo, aku sangat happy pastinya, dan aku tahu line up castnya, ada Om Sujiwo Tejo, ada Om Roy Martin, Kak Asmara, Tante Jenar, Tante Karina, Om Septian. Ya itu kayak hampir banyak sekali pemain-pemain senior di situ gitu ya. Dan bisa dibilang aku ada di satu set sama semuanya. Iya. Sangat Gimana bangga rasanya? dan sangat Bangga, deg-degan banget awalnya. Iya, tapi persiapan kamu apa? Pasti kan ada reading, jadi aku disuruh nonton film tahun 70 karena aku ceritanya remaja pada tahun 70. Oh gitu, jadi secara kamu udah Gen Z gitu sekarang ya, terus tiba-tiba harus balik lagi ke tahun 70-an seperti apa, jadi dikasih referensinya. Iya, terus ada latihan fisik dulu, aku disaranin untuk ikut wall climbing dulu. Serius heboh itu kah? Kenapa? Ada di satu scene yang ternyata memang wall climbing itu membantu aku banget sih. Jadi kamu harus merangkak atau wall climbing atau naik pohon ketika kamu jadi kuntilanak atau gimana sih? Kasih bocoran dong boleh nggak? Ya, kurang lebih lah. Gitu Di ya? film ada sih. Nggak mau spoiler jadi emang harus nonton kita ya. Oke, Mas Tian sendiri, Mas Tian. Apa sih yang membuat Mas Tian menerima tawaran film ini? Karena di sini juga cukup susah ya, di situ jadi orang bisu juga kalau nggak salah ya. Iya. Meskipun kalau pantomim juga nggak pakai ngomong, kalau itu udah ahli ya. Iya. Ya, sebetulnya ketika sama skrip itu ditawarkan dan saya melihat ini kayaknya ceritanya unik dan penuh konflik gitu, dan saya dikasih peran Sadi yang sebelumnya tidak seperti itu gitu, jadi hanya tokoh karakter Sadi seperti ini gitu. Oke, terus kemudian bisa menjadi pemeran karakternya seperti itu emang di tengah-tengah film atau ketika baru akan membuat produksi? Ketika reading itu kayaknya ada beberapa keinginan yang belum muncul gitu, kayak sutradara pengen sesuatu nih, karakter ini terserah deh Septian, pokoknya saya pengen ini sesuatu yang unik gitu, yang kuat gitu. Saya juga mikir yang sama, terus Mas Jiwo juga sama mikirnya, akhirnya Mas Sujiwo Tejo yang melontarkan idenya, gagasannya gimana kalau Sadi ini bisu. Nanti dialog-dialognya saya yang coba interpretasikan. Tapi enak juga ya, nggak usah ngapalin skrip loh. Akhirnya ya kan cuma Mas tinggal Jiwo baca. Tejo yang ngapalin dialog gitu saya. ya? Iya. Wah hebat. Tapi kalau soal honor nggak dibagi sebagian ke Mas Jiwo kan? Itu udah ada porsinya. Ada porsi masing-masing. Tapi enaknya begitu, nggak usah baca skrip, nggak usah ngafalin. Tapi ya itu mungkin ada kesulitannya juga karena di situ selain bisu, tapi mimik muka juga harus bermain. Secara ini juga film horor. Dan satu lagi keadaan postur tubuh juga yang tidak normal, membungkuk. Gimana kesulitannya apa? Saya seneng banget. Ini baru pertama kali bekerja sama Mas Kinoy sebagai sutradara dan Mas Sujiwo Tejo dan yang lainnya. Di sini tampak banget kita ingin Mangkujiwo ini terbangun dengan karakter yang bermacam-macam gitu. Iya, tapi masing-masing di karakternya di film itu emang semua kuat ya. Yes. Makanya Mbak Jenar juga kita kuat akan sekali. support semua karakter karena itu berbeda. Kita semua punya kekuatan masing-masing gitu. Nah, itu yang membuat pemain yang minimal dengan menjadi problem yang maksimal ya. Oke, semuanya jadi menonjol gitu ya pada porsinya masing-masing. Ya, kamu ada nggak sih kayak lihat film sebelumnya atau direferensiin karakter kamu tuh akan seperti ini loh? Atau biasanya juga kan kalau mau masuk ke film biasanya ada yang leading yang untuk acting gitu ya? Sempat nggak? Aku ada, jadi pas reading aku disarankan untuk nonton film 70 remaja tuh, kalau nggak salah kayak Gali dan Ratna itu. Dan sehari sebelum syuting day aku, ada film Joker keluar. Dan sebenarnya vibes-nya agak mirip Joker ya. Om Kino itu menyarankan untuk menonton Joker gitu sebelum syuting. Ya vibes-nya agak mirip sih. Gitu ya, biar kesannya dark gitu hidupnya ya. Dan memang dark. Dan itu mungkin salah satu cara kamu buat memasukkan diri kamu ke karakter. Dan kalau menurut Om Kinoy di Joker itu ada beberapa part yang karakternya mirip sama karakter-karakter di Mangkujiwo gitu. Jadi kalian nonton sama-sama atau memang sendiri-sendiri? Karena syuting day-nya beda-beda, jadi kita curi-curi waktu sendiri. Oke, Mas Tian,
apa sih kesulitan yang terberat ketika mendapatkan peran, apalagi di tengah-tengah dibikin sebuah karakter yang seperti yang tadi kita bicarakan? Saya melihat justru yang terberat ini dari prosesnya sebelum syuting, karena saya mendengar bahwa untuk menyajikan skrip Mangku Jiwo ini tim produser dalam hal ini Multivision Plus dengan para produser dan sutradara serta penulisnya itu nggodok banget gitu ya. Mereka benar-benar mateng banget ya. Mereka diskusi itu sampai pagi gitu sebelum syuting, sebelum kita reading. Jadi draftnya aja sampai 6 apa 7 ya. Iya. Draft Beban ke-7. nggak? Karena kan dari tim sendiri kerja kerasnya udah luar biasa. Pasti, ya. Udah gitu secara persiapan juga udah matang sekali. Yes. Dan mungkin itu nggak yang jadi kesulitan memerankan sesuatu takutnya nggak sesuai dengan keinginan mereka. Iya, itu juga salah satunya. Tapi ketika waktu untuk menjadi setuju dengan bisu dan itu juga perlu persetujuan juga. Nah, Jadi pendalaman mereka, karakternya gimana nih? kalau untuk membuat sebuah dialog menjadi diam dan gerak hanya disampaikan lewat gerak itu mungkin nggak terlalu sulit. Kalau MAP Lovers tanya, kenapa sih kita harus nonton film Mangku Jiwo? Film ini minim sekali jump scare-nya ya, karena lebih banyak pada pendalaman karakter, ceritanya. Lebih ke cerita ya, kuat di ceritanya, tapi kaya dengan filosofi. Gitu. Oke, jadi itu yang harus ditonton. Ya, ada tambahan? Iya, mungkin buat menjawab pertanyaan dari fans-fans Kuntilanak yang menanyakan ceritanya Mangku Jiwo itu tersendiri. Terus banyak yang nanya nih Lengser Wengi kenapa dipakai untuk Kuntilanak. Ada lagunya loh, dengar lagunya aja udah merinding kita. Mungkin setelah nonton Mangku Jiwo mendapatkan ternyata Lengser Wengi dipakai untuk ini gitu. Di sini ada dramanya, ada mother's love, ada mungkin kalau ada Kak Asmara dan Tante Karina di sini mereka akan bilang memberikan empati kepada kuntilanak. Kalau begitu baiklah, terima kasih Yayas, Mas Dian, terima kasih banyak udah datang ke Cinemob. Boleh silahkan kalian promoin film terbaru kalian nih. Jangan lupa saksikan Mangku Jiwo yang sudah tayang dari kemarin ya, 30 Januari 2020 di seluruh bioskop di Indonesia. Buat yang belum atau yang sudah nonton dan merasa puas, boleh dikasih tahu ke saudaranya, temennya untuk menonton Mangku Jiwo. Yes, thank you banget. Terima kasih Mas banyak. Dian, terima kasih, sukses untuk film Mangku Jiwo, semoga bisa diterima dan juga bisa penontonnya bisa sesuai yang diharapkan. Sukses di perfilman Indonesia. Baiklah, buat MOP Lovers, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe MOP Channel. Dan jangan lupa untuk tonton terus Cinemob sebelum kalian pergi ke bioskop ya. Mesty Hanita pamit, sampai jumpa. Bye.